Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah yang ini merupakan tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah yang ada. Baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya sedikit ingin menasihatkan tentang hal-hal yang baru-baru ini terjadi di negeri kita tercinta, ya, yang mana negeri kita Indonesia ini sedang dilanda dengan berbagai musibah di waktu-waktu dekat ini, di mana belum hilang dari ingatan kita saudara-saudara kita terkena musibah gempa Cianjur yang menelan korban lebih dari 300, ya. Kemudian juga selang beberapa hari gempa terjadi lagi di Garut yang masih Jawa Barat. Kemudian keesokannya gunung meletus Semeru yang itu tepat 1 tahun, di mana tahun yang lalu juga di tempat yang sama, yaitu Gunung Semeru di Jawa Timur, itu juga meletus, ya. Dan ini tentunya walaupun tidak ada korban jiwa, akan tapi merugikan dari harta benda manusia, khususnya kaum muslimin di sekitarnya. Kemudian tidak kalah juga yang mengagetkan kemarin, yaitu tentang kejadian bom bunuh diri terjadi lagi, ya, di Jawa Barat pula, ya, di Polsek Astana Anyar, ya, Jawa Barat, Bandung, yang mengakibatkan korban jiwa 2 orang, yang satu pelaku, yang satu dari pihak kepolisian, dan masih ada sekitar 10 itu yang luka, ya. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita selaku manusia, khususnya kita berbicara dalam lingkup agama kita, yaitu kaum muslimin, maka di sana kita diuji dengan adanya
yaitu dua penyimpangan. Dua penyimpangan ini masing-masing memiliki akibat. Masing-masing memiliki akibat. Yang pertama, penyimpangan dalam masalah syahwat. Penyimpangan dalam masalah syahwat. Dan inilah yang sebagai bentuk dari akibat adanya gempa, adanya gunung meletus. Ini dikarenakan penyimpangan syahwat. Artinya ketika kemungkaran syahwat manusia sudah diumbar, terutama yaitu perzinahan, kemudian alat-alat musik sudah diperdengarkan, biduan wanita itu mulai dipanggil untuk dijadikan tontonan. Ini yang menjadi sebab utama, karena ini sudah dikhabarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam telah menyatakan akan terjadi pada umat ini khasfun wa qadhafun wa maskhun, ya, yaitu akan ditimpakan khasfun, yaitu seperti ditenggelamkan di muka bumi. Ini bisa digambarkan dengan longsor, gempa bumi, ya, yang akhirnya terjadilah penimbunan, ya, yang di atas itu tertimbun, ya, akhirnya terbalik jadi di bawah. Wa maskhun, ya, maskhun wa qadhafun, ya. Kemudian juga qadhaf itu dihujani batu. Dihujani batu. Ini seperti tanah longsor dari atas, itu juga termasuk, ya. Kemudian juga dirubah bentuk, ya. Bahkan dalam hadis dijelaskan dengan jelas sekali bahwasanya akan ada perubahan bentuk dari umat ini menjadi kera dan babi. Maka ketika Nabi SAW mengabarkan hal tersebut, para sahabat bertanya, kapan itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan itu terjadi? Tiga hal tersebut, ya, tanah longsor, gempa bumi, kemudian hujan batu, ya, ini musibah, keguncangan. Kemudian juga dirubah bentuk jadi kera dan babi, ya. Maka Rasulullah menjawab, ketika yusrabul khumur, yaitu khamr itu sudah mulai diminum terang-terangan, ya. Wa yudhar zina, kemudian juga zina itu sudah tampak, sudah jelas, artinya tanpa rasa malu lagi, tidak sembunyi-sembunyi lagi perzinaan, ya. Dan kita lihat sekarang itu sudah banyak sekali, ya, waliyadzubillah, ya, sudah dipertontonkan, ya, tanpa ada rasa malu, ya. Kemudian juga yang ketiga, yaitu ketika para biduanita itu sudah mulai dipanggil, artinya dijadikan tontonan, wa yudrabul ma'azif, dan di samping itu diminum khamar, ya. Dan ini sebagai tiga hal ini sangat-sangat berdekatan sekali, dan ini merupakan penyakit syahwat, kerusakan dalam masalah syahwat, ya, yang berakibat adanya bencana-bencana yang kita sebut bencana alam, ya. Ini semua dikarenakan kemaksiatan dari sisi syahwat, kerusakan dari sisi syahwat. Kemudian yang kedua, kerusakan dari sisi syubhat, artinya kerancuan di dalam memahami agama, ya, kekeliruan di dalam memahami agama. Dan ini berakibat sebagaimana yang terjadi di Jawa Barat yang barusan, yaitu tentang adanya bom bunuh diri,
Ini akibat dari penyakit atau kerusakan syubhat. Artinya ketika seorang memahami agama ini tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka terjadilah kerusakan-kerusakan yang itu diyakini bagian dari agama yang sebenarnya bukan dari agama. Makanya orang bom bunuh diri mengatakan itu bentuk istisyhad, yaitu bentuk mati syahid, meminta mati syahid ya dengan bom bunuh diri. Padahal pada hakikatnya tidak ada satupun nas yang mengatakan bom bunuh diri itu mati syahid. Bahkan sebaliknya, ancaman orang yang mati karena bunuh diri maka kelak nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diadab dengan sesuatu yang ia gunakan untuk bunuh diri ketika di dunia. Ketika dia pakai besi, maka Rasulullah mengatakan apa? Maka dia pun akan menggunakan hadid tersebut, menggunakan besi tersebut. Itu akan digunakan untuk menusuk dirinya. Ya, kalau dia menggunakan atau melemparkan dirinya dari atas bunuh diri, maka dia pun akan dihukum dengan seperti itu terus. Ya, menjatuhkan dirinya, kemudian diulang lagi terus. Kalau dia minum racun, demikian juga dia akan merasakan sakitnya meregang nyawa ketika meminum racun tersebut, terus akan dilakukan. Inilah bentuk hukuman yang akan diterima oleh orang yang bunuh diri. Jadi bunuh diri bukan bentuk mati syahid, ya, bukan bentuk mati syahid. Kenapa mereka meyakini itu bentuk mati syahid? Dikarenakan syubhat, dikarenakan kerancuan, dikarenakan tidak memahami agama dengan benar, ya, tidak memahami agama dengan benar. Maka dari sini ini sebenarnya memicu kita selaku kaum muslimin untuk lebih tekun lagi mempelajari agama ini dengan pemahaman yang benar. Bukan sebaliknya, justru kita moh sinau, engko ndak jadi teroris, engkau tidak malah jadi ekstrim dan lain sebagainya. Justru orang-orang ekstrim tersebut, mereka berpikiran seperti itu, mereka keliru di dalam memahami agama dikarenakan mereka hanya mencukupkan belajar itu setengah-setengah. Ya, kita lihat kejadian pertama kali di era para sahabat, terbunuhnya Utsman bin Affan, menantu Nabi SAW, sekaligus khalifah yang ketiga, ya, itu terbunuh oleh kaum Khawarij, orang yang memiliki pemahaman keliru di dalam memahami agama Islam ini, ya. Dan orang-orang yang membunuh Utsman itu tidak ada satupun para sahabat. Bahkan ketika di zamannya Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Ketika Ali bin Abi Thalib, ya, itu dimusuhi oleh orang-orang Khawarij juga, yang pada saat itu berjumlah sekitar 6.000-an orang, banyak. Itu didatangi oleh seorang sahabat yang sekaligus juga sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, itu didatangi dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu bersaksi bahwasanya tidak ada satupun dari kalian wahai orang-orang yang menyimpang dan membelot dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun dari kalian itu sahabat Nabi. Artinya yang pernah ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, nggak ada satupun. Padahal jumlahnya 6.000-an. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya para sahabat itu punya keistimewaan pemahaman mereka di dalam agama ini, itu pemahaman yang lurus, ya, pemahaman yang lurus. Mereka benar-benar mendapatkan ilmu dari Nabi SAW dan mereka benar-benar
bisa dan mampu untuk menerapkan agama tersebut dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Makanya mereka berjuluk radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka bukan dari sisi ekonomi, bukan dari sisi mereka mempunyai nasab yang tinggi, bukan. Allah ridho kepada mereka karena mereka berpemahaman dengan pemahaman yang lurus di dalam memahami agama Islam ini. Ya. Maka dari itu, ketika kita ingin terhindar dari penyakit syubhat ini, agar kita tidak memiliki pemahaman yang nyeleneh di dalam Islam, maka terus belajar. Terus belajar agar kita tidak menjadi mangsa bagi orang-orang yang berpemahaman menyimpang, ya, sehingga kita nantinya akan terjerumus ke dalam bagian mereka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya. Maka inilah yang menjadi penyemangat kita seharusnya. Ketika terjadi semacam ini, maka kita semakin semangat belajar. Jangan justru sebaliknya. Karena takut nanti jadi aliran keras dan lain sebagainya, sehingga kita malah justru meninggalkan thalabul ilmi. Justru sebaliknya, orang-orang yang terkena syubhat itu karena tidak atau hanya sedikit di dalam mencari ilmu, dan itu pun difahami dengan pemahaman masing-masing kelompoknya, masing-masing amirnya, pemimpinnya, bukan pemahaman orang-orang yang telah selamat di dalam memahami agama Islam ini, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Dan hal semacam ini itu memang ada banyak faktor di dalam memicu seorang rancu di dalam memahami agama ini. Ya. Faktor utama tadi yaitu kurangnya dalam mencari ilmu dengan pemahaman yang benar. Ya. Hanya mencukupkan dengan ilmu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Satu contoh misalnya, di antara hal yang mendasari orang-orang yang membolehkan memberontak kepada penguasa yang sah, apalagi penguasa kaum muslimin, ya, yang agamanya juga muslim, ya. Ini di antaranya faktor sosial ekonomi, ya. Dan ini terjadi di masa Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan itu diberontak, kemudian sampai dibunuh, padahal ahlul jannah, ya. Jelas disabdakan Nabi, Utsman fil jannah, ya. Dan berjuluk Dzunurain, ya, yang memiliki dua cahaya, karena dijadikan mantu oleh Nabi SAW 2 kali, ya. Setelah yang satu putri Nabi SAW meninggal, kemudian dinikahkan lagi, kemudian meninggal lagi, sampai Nabi SAW mengatakan, seandainya saya masih punya putri yang belum menikah dan masih hidup, niscaya akan aku nikahkan dengan Utsman lagi, ya. Sampai sedemikian. Malaikat pun malu kepada Utsman, ya. Malaikat malu kepada Utsman bin Affan, ya. Ini pun diberontak. Kenapa alasannya? Alasannya yang mereka paling gembar-gemborkan yaitu karena Utsman katanya KKN, ya. Kalau sekarang intinya istilahnya KKN, ya, karena Utsman mengangkat dari kerabat-kerabatnya jadi gubernur dan lain sebagainya, ya. Kemudian memperkaya diri dan juga kerabat-kerabatnya. Padahal ini hanya cuma alasan saja. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu sosok yang kaya sebelum jadi khalifah, ya, termasuk sahabat yang paling kaya, ya. Dan kisahnya sangat masyhur tentang kekayaan beliau yang tidak tanggung-tanggung di dalam bersedekah, ya. Bahkan ketika punya perdagangan itu kemudian ingin
kasih untung berkali-kali lipat, ya, bahkan ada yang menyebutkan 10 kali lipat bahkan lebih, Utsman bin Affan menolaknya. Padahal dagangan itu baru datang ratusan unta, ya. Sudah kamu beli berapa, nanti saya kasih 10 kali lipat bahkan lebih, ya. Utsman nggak mau. Utsman mengatakan saya mau 700 kali lipat, ya. Maka orang-orang menyangka kamu ini nggak waras ya Utsman, kamu ini gila ya. Apa ada yang mau memberikan keuntungan 700 kali lipat? Maka Utsman mengatakan ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ikrarkan pada waktu itu semuanya disedekahkan untuk penduduk Madinah, ya. Karena pada waktu itu masa-masa paceklik, ya. Kemudian juga tuduhan bahwasanya Utsman bin Affan nepotisme, ya, mengangkat dari karib kerabatnya. Ini memang orang-orang mampu, ya. Makanya dalam Islam itu ketika mengangkat seorang pejabat, walaupun dia itu kerabat, tapi kalau dia mampu, skillnya ada, maka itu bukan dianggap nepotisme, ya. Karena kemampuan, ya, karena kemampuan, ya, bukan karena kekerabatan semata. Apalagi tuduhan ini tuduhan yang sebenarnya tidak mendasar, yang pada intinya mereka ingin menggulingkan Utsman. Dan apa yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman? Ternyata para pemberontak tersebut di dalam tarikh disebutkan yang mereka tuju pertama kali adalah Baitul Mal, menjarah Baitul Mal, ya. Bayangkan, mereka sebenarnya bukan berniat menegakkan keadilan, mereka itu hanya cuma alasan, ya, yang pada dasarnya mereka itu ingin harta dunia. Makanya buktinya ketika Utsman meninggal, langsung Baitul Mal yang dijarah, ya, Baitul Mal yang dijarah. Padahal itu hartanya kaum muslimin, ya, yang harus ditasarufkan, yang harus disalurkan kepada yang berhak, ya. Demikian juga ketika memerangi Ali bin Abi Thalib, ketika Ali dengan Muawiyah saling berperang, kemudian mereka berdamai, maka orang Khawarij protes kepada Ali. Salah satunya apa? Kenapa engkau kalau berperang tidak mengambil harta rampasan perang, kemudian tidak menjadikan mereka itu tawanan, itu budak? Padahal perangnya itu adalah karena perselisihan sesama muslim, Ali dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Alasan mereka yang ada pada pikiran mereka hanya harta, ya. Mereka nggak mikir ini sesama kaum muslimin ketika berperang nggak ada yang namanya rampasan perang, ya. Ketika perselisihan antara sesama kaum muslimin, kemudian di waktu itu ada, ya, di pihak Muawiyah, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala. Apakah Aisyah akan ditahan kemudian jadikan budak? Wong menikahi bekas istri Nabi saja ketika Nabi wafat, kemudian istrinya yang masih hidup dinikahi, itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjadikan budak, ya. Jadi pikiran mereka orang-orang ini, ya, karena syubhat tersebut sebenarnya duniawi yang menjadi acuan mereka, yang menjadi dasar pemikiran sesat mereka, ya. Maka ini hati-hati. Terkadang karena ambisi dunia kemudian ditunggangi dengan alasan agama, ya, sehingga benci dengan pemerintah, ya, menghujat pemerintah, ya, sampai memberontak kepada pemerintah, sampai akhirnya sebagaimana yang terjadi sekarang ini, ya, melakukan bom bunuh diri. Yang jelas ini merupakan dosa besar. Ini bukan amal soleh, tapi ini amal toleh. Ini amal yang buruk, ya, yang jelas dinaskan, ya, dalam Al-Quran
maupun hadis Nabi yang sahih alaihi salatu wassalam tentang amalan-amalan bom bunuh diri ini. Jelas ini merupakan satu hal yang dipicu dikarenakan syubhat, adanya kerancuan di dalam memahami agama Islam ini. Maka sekali lagi mari kita giatkan diri kita lebih semangat lagi belajar, karena di dalam kita mempelajari agama Islam ini sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka ini sekaligus kita niatkan untuk menghadapi tantangan di mana di depan kita banyak syubhat, banyak kerancuan di dalam memahami agama. Kalau kita nggak belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami agama ini dengan benar, maka kita bisa menyimpang dari pemahaman yang benar, sehingga timbullah ucapan kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai karena apa yang kita pahami juga tidak benar. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tentang Risalah Fusulul Adab wa Makarimil Akhlaq Al-Masyru'ah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wafa bin Ali bin Aqil bin Muhammad rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan tentang hukum walimah, hukum mendatangi undangan walimatul urus, ya. Kemarin telah disebutkan bahwasanya yang rajih adalah hukumnya wajib memenuhi undangan walimatul urus dengan syarat, ya. Kemarin kita bacakan ada 4 syarat. Yang pertama, tidak adanya kemungkaran di acara tersebut, ya. Tidak ada kemungkaran seperti acara-acara dangdutan, alat musik, ya. Kemudian termasuk kemungkaran ikhtilat, ya. Kemudian juga di antara kemungkaran yang sering kita perhatikan di acara walimah yaitu dipajangnya pengantin wanita dan perempuan, ya. Ini juga masuk kemungkaran di dalam acara walimah. Kemudian juga terbukanya aurat, ya. Masih pelanggaran yang lainnya juga tentang memakai gaun dari pengantin wanita khususnya yang berlebih-lebihan, sebagaimana yang mereka tiru dari orang-orang barat, orang-orang Eropa yang notabene orang kafir, yang sampai gaunnya itu sampai dibawa oleh beberapa orang, ya. Ini juga termasuk kemungkaran karena ini merupakan tabdzir, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, di mana Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan orang-orang yang tabdzir, yang menggunakan hartanya yang tidak bermanfaat, dipersaudarakan dengan syaitan. Sungguhnya orang-orang yang melakukan kemubadziran tersebut itu ikhwanasy syayatin, saudara-saudaranya para syaitan, ya. Kemudian juga ikhtilat, ini juga termasuk kemungkaran, di mana laki-laki dan perempuan dicampur. Maka yang syar'i adalah ketika laki-laki dengan perempuan dipisah. Nanti pengantin wanita mau dipajang di tempat wanita nggak ada masalah, mau berdandan secantik mungkin nggak ada masalah kalau yang melihat sesama wanita, ya. Kemudian juga laki-laki duduk di tamu laki-laki, ya. Tapi kalau dipajang, maka wanita ketika berdandan itu dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ini haram hukumnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
ya. Tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah berdandan dengan dandan ala jahiliyah, ya. Artinya mempercantik diri, apalagi membuka aurat, ya, bersolek, belum lagi kalau pakai minyak wangi. Kalau pakai minyak wangi di hadapan para wanita sendiri, kemudian suaminya atau mahramnya, nggak ada masalah. Di depan suaminya dapat pahala besar. Tapi kalau di hadapan orang lain, laki-laki yang bukan mahram, maka ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaniyah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ayyuma imra'atin istaqbarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha ya fahiya zaniyah. Wanita mana saja ya yang dia memakai minyak wangi kemudian melewati satu kaum agar supaya dia tercium wanginya, ya, agar supaya kaum tersebut, kaum laki-laki tersebut mencium bau wanginya, fahiya zaniyah, maka Rasulullah mengatakan dia adalah pezina, ya, karena inilah awal, ya, awal bangkitnya syahwat seorang laki-laki ketika dilewati oleh wanita, ya, kemudian tercium aroma wangi. Makanya wanita itu disunnahkan untuk berdandan secantik mungkin dan sewangi mungkin di hadapan suami. Itu tujuannya untuk membangkitkan syahwatnya suami, ya, karena dengan itu ketika suami bangkit syahwatnya kemudian menyalurkannya kepada istrinya, maka ini pahalanya besar. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ya, dan salah seorang di antara kalian itu menggauli istrinya itu sedekah, ya. Maka wanita dituntut untuk membangkitkan syahwatnya suami, ya, bukan syahwatnya laki-laki lain, ya. Makanya ketika keluar rumah tidak boleh pakai wangi-wangian. Bahkan di masjid Rasulullah SAW menyatakan solat wanita yang pergi ke masjid kemudian pakai minyak wangi itu solatnya nggak diterima sampai dia mandi, menghilangkan bau wanginya, ya. Ini dikarenakan fitnah wanita itu besar, ya. Makanya dalam surah Yusuf disebutkan inna kaidakunna azim, sungguhnya fitnah kalian itu amatlah besar, fitnah wanita, ya. Ketika penguasa Mesir mengatakan kepada istrinya ketika menggoda Yusuf alaihissalam, ya. Tapi sebaliknya ketika Allah menyatakan tentang fitnahnya syaitan, justru syaitan itu fitnahnya, godaannya itu sebenarnya lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika menyebutkan tipu daya wanita besar, ya, maka ini hendaknya diperhatikan. Apalagi kita selaku mungkin yang paling banyak di sini adalah bapak-bapak ingin menikahkan anaknya, ya, maka tidak lain yang kita cari adalah keberkahan. Bukankah kita ketika menikahkan anak-anak kita itu kita menginginkan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, langgeng, ya, tidak ada percekcokan, artinya tidak ada percekcokan masalah yang berarti. Kalau masalah tetap masih ada, tapi masalah yang tidak berarti, artinya masalah-masalah yang ada hanya sekedar bumbu, ya, justru akan semakin merekatkan kasih sayang di antara keduanya. Itu wajar, ya, tidak sampai terjadi perceraian dan lain sebagainya, ya. Pada intinya ketika kita menikahkan anak kita, kita menginginkan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang sering kita doakan, ya, pada anak-anak kita, ya. Maka dari itu
di antara sebab untuk kita meraih hal tersebut, maka ketika kita menikahkan anak kita, kita harus juga menjalani sebab yang itu bisa mendatangkan keberkahan yang kita harapkan. Yaitu apa? Menghindarkan acara-acara yang tidak dituntunkan, atau bahkan acara-acara yang membuat Allah murka. Kalau di dalam kita menikahkan anak kita saja itu sudah membuat Allah murka, lalu bagaimana akan diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala pada pernikahan anak kita? Ya, maka ini harusnya hendaknya kita pikirkan, ya. Bukankah yang kita utamakan ridho Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita nggak usah mikirkan ridho manusia. Ridho manusia itu tidak akan pernah kita bisa capai, ya. Karena berapa banyak manusia itu memiliki barometer sendiri-sendiri di dalam mereka ketika meridhoi seseorang, ya. Bisa jadi si A ridho tapi si B enggak, ya. Bisa jadi hari ini ridho besok enggak, ya. Demikian manusia. Tapi kalau ridho Allah itu pasti bisa kita raih, ya. Caranya yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti dan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan pada kita melalui Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, ini syarat diantara kita wajib mendatangi ketika tidak ada kemungkaran, ya. Dan itu tadi tentang beberapa kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kemudian juga diantara kemungkaran yaitu adanya foto-foto, ya. Memang foto itu tidak seperti gambar hukumnya yang diancam oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan, ya. Memang tidak termasuk, ya. Akan tapi bukan berarti kita bermudah-mudah di dalam foto. Apalagi yang kita foto itu yaitu wajah-wajah para wanita yang mungkin tidak pakai hijab, ya. Kemudian mungkin saling ikhtilat, bercampur, kemudian kita foto, ya. Kemudian apalagi sampai diupload di media sosial. Itu ada dua kemadharatan. Yang pertama, kalau yang kita foto itu wajahnya jelek, kemudian kita upload, ya, apalagi kalau manteni sing elek, ya, dadi bahan olo-oloan. Kaya ngene kok ya gelem karo, ya. Ini kalau wajah si pengantin jelek, ya. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan enggak cantik istilahnya, pasti akan jadi rasan-rasan, ya, orang, ya. Apalagi di media sosial, ya, pasti akan mengatakan, kok ya gelemen ya sing lanang ki ya. Kalau sebaliknya juga demikian, ya. Nanti akan diejek kalau yang perempuan itu cantik, sing lanang elek. Wah, iki mesti sing wedok gelem ki mergo sing lanang sugih. Nek ra sugih ora mungkin, ya. Ini paling nek ora sugih ya golek sing liya, wong lanang elek banget tok. Ya. Akan jadi gunjingan, ya. Tapi kalau wajahnya cantik, ya, ini bisa dijadikan apa namanya? Bahan untuk membangkitkan syahwat, ya, khususnya bagi laki-laki. Wanita juga demikian. Nanti wanita akan lihat, wah, dia sudah punya suami, kok bojoku baik, ora bagus ya, ya. Ngerti ya aku rabine keri-keri, sing wong lahir keri-keri kok bagus-bagus men, ya. Demikian juga si laki-laki, ya. Dia akan membandingkan juga nanti,
Akhirnya gak ada timbul rasa cintanya kepada sang istri, luntur, sudah mulai luntur, ya. Maka ini diantara kemadharatan. Belum lagi nanti kalau penyakit ain, ya. Ain itu timbul karena pandangan yang pertama hasad, yang kemudian yang kedua dikarenakan takjub, tapi tidak mengucapkan kalimat yang bisa mencegah penyakit ain tersebut. Jadi pandangan ain itu bisa satu musibah yang menimpa seseorang dikarenakan pandangan orang lain, pandangan takjub atau pandangan hasad, ya. Itu ain. Bahkan ini disebutkan Nabi SAW, ya, kebanyakan kematian umatku itu setelah takdir dari Allah SWT itu dikarenakan ain, ya. Jadi ain itu berbahaya, ya. Orang tahu-tahu bisa sakit, ya, karena dilihat oleh orang yang mungkin dia hasad. Kalaupun nggak hasad, dia kagum tapi nggak mengucapkan misalnya Masya Allah, Tabarakallah, ya, dan yang semisalnya, ya. Maka ini hendaknya hati-hati dalam masalah foto, walaupun hukumnya itu tidak seperti menggambar. Kalau menggambar jelas diharamkan, ya. Tapi foto ini juga terkandung di dalamnya kemungkaran kalau tidak digunakan semestinya. Tapi kalau foto untuk KTP, untuk dokumentasi yang memang itu diperlukan, ya, maka insya Allah tidak mengapa asalkan tidak diumbar, ya. Apalagi kalau foto pernikahan itu kalau memang ingin mendokumentasikan itu untuk sendiri, jangan dipajang di media sosial, ya. Jangan dipajang di media sosial, ya. Karena bisa jadi ketika orang itu punya hasad atau dia takjub dengan kegantengan atau kecantikan, bisa jadi orang tersebut bisa terkena, ya, terkena ain, ya. Baik. Ini syarat yang pertama, tidak adanya kemungkaran. Kemudian syarat yang kedua kemarin bahwasanya undangan tersebut adalah dengan ta'yin, artinya ditentukan dengan nama, ya. Si fulan, ya, saya undang kamu ke acara walimah saya, ya, pernikahan anak saya misalnya. Ya. Tapi kalau diumumkan secara umum ke jamaah, ya, tanpa disebut nama, maka ini menjadi mustahab. Kemudian yang ketiga, yang mengundang muslim. Kemudian yang keempat, yaitu yang mengundang itu tidak wajib untuk dijauhi, dihajar dengan hajar yang syar'i, artinya hajarnya bermanfaat. Kalau dia tidak didatangi undangannya karena dia pelaku dosa yang terang-terangan, akhirnya dia bisa bertobat, maka ini tidak didatangi dulu, ya. Tapi kalau dia dijauhi malah justru semakin menjadi-jadi, justru malah didoi malah ora gelem salat meneh, ya, maka didatangi undangannya, ya, ketika tidak ada hal-hal yang diharamkan lainnya. Baik, wa minasyuruti an la yakuna hunaka 'udhrun kama law kana maridan aw yaqtadi safaran aw anna hunaka mataran aw shiddata bardin aw shiddata harrin, ya, aw kana mashghulan bi'ilmin aw nahwi dhalik fa innahu la yajibu 'alaihi an yujiba. Di antara syaratnya yang lain dikatakan di sini oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizahullah taala, bahwasanya tidak adanya udzur, ya, wajibnya memenuhi undangan ketika tidak ada udzur. Seperti apa? Yang diundang itu sakit, ya, jelas kalau sakit dia punya udzur, maka dia tidak datang tidak mengapa. Atau dia sedang safar,
ya, karena safar ini masyaqqah, ya. Misalnya diundang teman walimah di Surabaya, kita di Solo, ya, maka ini nggak wajib, ya, ini nggak wajib karena safar. Atau seperti hujan deras, ya, atau kondisi yang sangat dingin atau sangat panas, ya. Tapi kalau di Indonesia alhamdulillah, ya, hawanya mu'tadil, ya, sedang-sedang, ya, nggak terlalu dingin sekali juga nggak terlalu panas sekali. Baik. Atau dia masghulan bi'ilmin, disibukkan dengan ilmu, artinya mungkin pas hari itu dia punya jadwal kajian, karena menuntut ilmu itu lebih utama, ya, atau yang semisalnya. Maka ketika itu dia tidak wajib untuk mendatangi undangan tersebut, ya, dan hukumnya menjadi sunnah saja, ya. Misalnya hujan, kalau dia mau nekat ya nggak ada masalah, ya, dia juga dapat pahala, ya. Misalnya dia hujan mau nekat datang dengan payung, kalau terlalu dingin pakai jaket, ya, misalnya seperti itu. Tapi yang jelas sudah tidak wajib lagi. Wa minasyuruti an yakuna maksabuhu tayyiban halalan. Wa ala hadha idza kana maksabuhu fihi muharramun fa innahu la yajibu alaihi an yujiba. Syarat selanjutnya adalah penghasilan dari orang yang mengundang itu adalah penghasilan yang baik dan halal. Oleh karenanya ketika penghasilannya itu jelas keharamannya, maka undangannya tidak wajib untuk dipenuhi, ya. Ini kalau jelas, ya, kalau jelas haramnya, ya. Tapi kalau masih bercampur antara halal dengan haram, maka ini masih wajib, ya, masih wajib. Misalnya dia mungkin pedagang, tapi juga dia pegawai bank, ya, bank ribawi, ya, bank konvensional. Maka ini haram, ya, dari satu sisi, dari pegawai banknya, tapi dia juga pedagang ternyata, maka ketika itu tetap wajib, ya, karena bisa jadi yang dia gunakan untuk walimah tersebut memang harta yang dari pedagang tersebut, ya. Berbeda kalau dia memang hanya pegawai bank dan nggak punya usaha lain, ya, nggak punya penghasilan sampingan lainnya, maka ketika itu tidak wajib lagi, ya. Wa in kana yajuzu lahu an ya'kula min ta'amihi, walaupun, ya, tidak wajib mendatangi, tapi kalau hukum makan makanan yang mungkin dikasih, ya, maka itu tetap boleh, ya, tetap dibolehkan makanannya, ya, karena dalam kaidah dikatakan al-itsmu 'alal mubashir, dosa itu ditanggung pelakunya, ya. Makanya kalau misalnya seseorang jualan nasi, kemudian ada namanya itu penjual khamr, ya, usahanya menjual khamr, itu beli nasi di tempat kita jual nasi, maka harta tersebut halal bagi kita, ya, walaupun itu haram bagi orang tersebut, ya. Tapi karena kita muamalahnya dengan muamalah halal, kita jual nasi, walaupun yang beli itu misalnya orang jualan khamr, orang pezina, ya, beli di tempat kita, nggak ada masalah, ya, karena kaidah tadi al-itsmu 'alal mubashir, ya, dosa itu ditanggung oleh pelakunya, ya. Maka makanan yang dihidangkan seandainya kita datang, tapi statusnya kan nggak wajib lagi kita datang,
kalau seandainya kita datang, maka makanan itu halal bagi kita. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala min ta'amil yahud. Karena Nabi alaihi salatu wasallam juga makan makanan yang dihidangkan oleh orang Yahudi. Kita tahu bahwasanya orang Yahudi penghasilan terbesarnya riba. Ya. Dari hasil riba. Artinya hal-hal yang haram. Tapi Nabi ketika diundang untuk makan, dihidangkan makanan orang Yahudi, bahkan sembelihannya, Nabi memakannya. Lakin kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, akan tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, in kana ya'lamu ta'ama al-muharrama bi'ainihi fa innahu la ya'kulu minhu. Akan tapi ketika seorang itu mengetahui makanan itu haram zatnya, ya, maka tidak boleh makan. Misalnya yang ngundang, ya, orang Nasrani atau orang Yahudi untuk makan, kita datang, tapi yang disuguhkan daging babi, ya nggak boleh, ya, karena ini haram secara zatnya. Tapi kalau yang disuguhkan nasi, ya, sayur, ya, jangan loncom, tempe, tahu goreng, ya, ikan, nggak ada masalah. Kita dikasih makan, ya, karena itu halal. Atau kalau itu sembelihan, misalnya ayam, ya, sembelihan mereka, nggak ada masalah, halal saja, ya. Tapi kalau haram secara zatnya, zat makanan tersebut seperti tadi, daging babi disuguhkan ke kita, maka itu haram untuk kita makan. Wa hadza idza kana muharraman bikasbihi, ya. Dan ini apabila makanan tersebut haram bikasbihi, artinya makanan yang boleh dimakan tadi itu ketika haram disebabkan usahanya, ini masih boleh. Artinya dia pakai bank atau dia rentenir, ya, penghasilan cuma itu, ya. Kemudian dia nyuguh kita makanan, maka makanan itu masih halal bagi kita. Ini dikarenakan haramnya itu bukan haram zat makanan itu tadi, tapi haramnya karena haram penghasilan dia, ya. Amma idza kana muharraman li haqqil ghair fa innahu la yajuz lahu an ya'kula minhu. Akan tapi kalau makanan tersebut haramnya itu dikarenakan hak orang lain, barulah kita tidak boleh makan. Misalnya apa? Nyuguhkan kambing tapi kambingnya tetangga, dijiret, beleh, suguhi. Ini kan haknya orang lain kambing ini, ya. Atau ayamnya masuk rumahnya, dikasih pakan, beleh, ya, kemudian dimasak, suguhke. Ini kalau kita tahu, wah, kayak ayamnya sing mlebu kok ngerti itu dadi ingkung. Wah, ini nggak boleh, karena ini berkaitan dengan hak orang lain, ya. Tapi kalau keharamannya itu dikarenakan kasbinya, yaitu karena usahanya, kemudian dibelikan makanan, kemudian disuguhkan ke kita, maka ini masih halal, ya. Qala al-muallif wa in kana fiha makruhun kurihatil ijabah. Kemudian muallif mengatakan, dan jika di dalam undangan tersebut itu dimakruhkan, maka makruh pula untuk dipenuhi undangan tersebut. Idza kana fid da'wah makruhun tukrahul ijabah, au kana fiha muharramun tuhramul ijabah, atau di dalam undangan tersebut acaranya acara yang haram, maka haram pula untuk memenuhi undangan. Kalau acaranya makruh, makruh pula untuk dipenuhi. Kalau haram, haram pula untuk dipenuhi. Illa idza kana yastati'u izalata hadzal munkari fayujib. Kecuali kalau dia mampu menghilangkan kemungkaran tersebut, maka dipenuhi. Artinya dia datang. Ini sudah dibahas kemarin, ya. Qala wa yukrahu li ahli al-muru'at wal fadail at-tasarru'u
ila ijabati ta'am wa tasammuhu bihuduril walaim ghairi syar'iyyah fa innahu yurithu dana'atan wa isqatal haibah min sudurin nas. Dan dimakruhkan bagi orang yang punya kewibawaan, punya keutamaan itu untuk mendatangi jamuan makan yang dia diundang, ya. Dan juga tasammuh, ya, dengan kehadiran di walimah tersebut yang acara walimah tersebut tidak syar'i. Ini untuk orang-orang yang punya keutamaan, punya kewibawaan, ya, misalnya ustadz, ya, atau kiai, ya, atau orang yang terpandang di situ diundang di acara yang tidak syar'i, maka tidak boleh mendatangi. Kenapa? Fa innahu yurithu dana'atan, karena itu bisa mengakibatkan kerendahan, ya, artinya bisa jatuh harga diri orang tersebut, apalagi kalau itu orang ahlul ilmi, ya. Wa isqatal haibah, dan jatuh harga dirinya dari manusia. Artinya manusia sudah nggak respect lagi dengan orang tersebut yang memiliki kedudukan ilmu tersebut, ya. Dikira sama saja lah ustadz ya sepodo wae, ya. Ngomongi haram-haram tapi yo gelem teko, ya. Akhirnya seperti itu, ya. Ma dzakarahu al-muallif rahimahullahu taala mimma yukrahu li ahli al-muru'at wal fada'il tanqasimu li ajli da'awat ila thalathati aqsam. Adapun yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu dimakruhkan, dibenci bagi orang yang memiliki keutamaan untuk datang, ya, pada acara yang tidak syar'i, maka itu terbagi menjadi 3. Al-qismul awwal ad-da'watu al-masyru'ah mithlu da'wati walimatil ursi. Fahadhihi masyru'ah wa yustahabbu al-ijabah ilaiha walau kana min ahli al-muru'at wa ahli al-fada'il. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yujibu ad-da'wata wa yaqulu alaihi salatu wassalam law du'itu ila dhira'in aw qura'in la ujibtu aw la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un laqabiltu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang pertama, jenis yang pertama tentang undangan adalah undangan yang disyariatkan seperti undangan walimatul urus ini tadi yang jelas wajib hukumnya. Maka ketika tidak ada hal-hal yang kemungkaran di situ, tidak ada hal-hal yang terlarang, maka disunahkan bahkan diwajibkan untuk mendatanginya bagi ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki keutamaan. Karena Nabi SAW juga memenuhi undangan tersebut, ya. Kemudian mengatakan seandainya aku diundang untuk dhira'in, yaitu untuk kaki kambing, ya, wa qura'in atau kaki kuda, ya, kaki keledai. Artinya kalaupun hanya untuk makan kaki kambing atau kaki kuda aku diundang, la ajabtu, niscaya akan aku penuhi undangan tersebut, ya. Walaupun kan diundang mangan-mangan sepele lah istilahnya, ya. Diibaratkan Nabi alaihi salatu wasalam enek wong masak sikil kambing atau sikil sapi, sikil kuda, ya. Maka Nabi kalau diundang untuk makan itu, maka Nabi akan memenuhi undangannya. Kemudian Nabi juga mengatakan seandainya aku diberi hadiah kaki kambing ataupun kaki kuda atau kaki keledai tadi, ya, laqabiltu, niscaya aku akan terima, ya. Ini menunjukkan hal wajibnya memenuhi undangan yang syar'i. Fahadir Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yujibu da'wah wa qad taqaddama ijabatuhu sallallahu alaihi wasallam da'watul yahud fa idza kanat ad-da'watu masyru'atan fa innal ijabata ilaiha masyru'ah kama taqaddama bisyurut walau kana min ahli al-fadli wal muru'at ma lam yahbishu amma huwa aslah wa afdal. Maka
Di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam yang dicontohkan beliau bahwasanya beliau memenuhi undangan, dan ini juga telah terdahulu pembahasannya bahwasanya Nabi memenuhi undangan orang Yahudi untuk makan apabila undangan tersebut disyariatkan, ya. Maka kalau acaranya itu disyariatkan, maka memenuhinya juga disyariatkan sebagaimana telah berlalu syarat-syaratnya, ya. Dan itu pula diwajibkan bagi orang yang memiliki keutamaan dan memiliki kedudukan. Nabi saja manusia yang paling utama memenuhi undangan, apalagi di bawah Nabi alaihi salatu wasallam. Selama tidak ada kegiatan lain yang lebih afdol dan lebih bermanfaat, ya, dari undangan tersebut. Misalnya karena dia punya jadwal kajian, maka dia dahulukan jadwal kajian daripada memenuhi undangan tersebut, ya. Misalnya seorang kiai, dia harus ngajar tapi bertepatan dengan undangan, maka dia harus mementingkan yang lebih penting, yaitu mengajar ilmu agama. Baik. Kemudian al-qismu tsani an takuna ad-da'watu makruhatan fal ijabah ilaiha imma makruhah aw muharramah kal walaim allati takunu fi a'yadil mawalid fa hadhihi bid'atun wallati takunu fil ma'atim wa nahwi dzalik fa hadhihi makruhah la tujab. Jenis yang kedua dari acara undangan tersebut yaitu undangan yang dimakruhkan. Maka ketika itu memenuhi undangan yang dimakruhkan tersebut, acara yang dimakruhkan tersebut, maka makruh pula untuk mendatanginya, bahkan bisa ke derajat haram untuk mendatanginya. Seperti apa? Seperti acara ulang tahun, ya, acara ulang tahun. Maka ini tidak boleh untuk didatangi. Kalau kita diundang makan-makan yuk, apa dalam rangka ulang tahunku, ya. Maka ini nggak boleh, karena ini merupakan hal yang baru, artinya satu kebid'ahan, ya, tidak diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, ya. Dan juga seperti apa acara ma'atim. Ma'atim itu adalah al-ijtima' fi huznin, yaitu berkumpul-kumpul dalam rangka kesedihan, ya, seperti peringatan 3 hari, 7 hari, ya, kematian. Ini kan memperbarui kesedihan, ya. Apalagi ada di sana acara-acara semacam itu seperti membacakan riwayat-riwayat hidupnya, nanti biar tambah sedih lagi dan terus, ya, diperbarui kesedihannya. Ini nggak boleh, ya. Maka ini tidak boleh untuk didatangi, ya. Apalagi di situ makan-makan di tempat orang kematian. Maka para sahabat mengatakan makan-makan di tempat kematian kami itu menganggap itu termasuk niyahah, yaitu meratapi mayit, dan meratapi mayit itu merupakan dosa besar, ya. Ini para sahabat, ya, menganggap demikian. Kemudian yang al-qismu tsalis, yang ketiga, ma'ada hadaini al-qismaini al-aslu fi dzalika al-ibahah wal ijabatu ila hadhihi da'wah mustahabbah lima taqaddama min fi'lin nabiy alaihi salatu wasalam wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa idza da'aka fa ajibhu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa ajibud da'i. Kemudian jenis yang ketiga dari acara yang kita diundang di dalamnya yaitu yang selain dari keduanya. Artinya bukan acara syar'i, juga bukan acara yang bid'ah. Artinya bukan acara yang tidak ada contohnya, tapi acara yang mubah, ya, acaranya mubah. Misalnya kita tahu-tahu ngundang teman kita, yuk makan nenggon aku, ya, barisak, ya. Misalnya kita undang berapa orang karena teman kita, ya, 2 orang 3 orang misalnya, ayo makan, ya. Dan ini sering dilakukan oleh para sahabat ketika mereka memiliki kelebihan makan, artinya ingin makan dengan berbagi dan meraih pahala,
memberi makan, maka mereka pulang dari masjid ngajak temannya mampir, 1 orang 2 orang diajak mampir, makan tok, nggak ada acara apa-apa. Ini acara mubah, maka memenuhi undangan tersebut mustahabbah. Ini sunnah hukumnya, ya. Dan ini sering juga banyak diremehkan dari kalangan kita, ya. Diajak makan tapi menolak, ya, menolak. Maka ini justru menghilangkan kesempatan besar mendapatkan pahala, ya. Padahal kalau kita memenuhi undangan tersebut, itu teman kita senang saja, saudara kita senang, itu pahalanya besar sekali, ya. Lebih besar daripada i'tikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi, ya, sebagaimana disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Maka hendaknya ini diperhatikan. Ini maka hukumnya sunnah, acaranya mubah tapi memenuhinya sunnah, ya. Karena ini hadis secara umum Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila saudaramu mengundangmu maka penuhilah. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, wa ajibu ad-da'i, dan penuhilah orang yang mengundang, ya. Jadi ini 3 jenis dari acara yang ketika kita diundang di dalamnya, maka kita lihat kalau acaranya itu seperti walimatul urus yang ada dalil khususnya, maka ini wajib. Kalau acaranya itu tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam dan di situ terkandung tasyabuh, menyerupai orang kafir, kemudian bahkan acara tersebut acara diniatkan ibadah mencari pahala tapi nggak ada tuntunannya, ya, maka ini tidak boleh kita untuk menghadirinya. Adapun yang ketiga, acaranya mubah, ya, acara makan-makan yang mubah, yang tidak ada acara apa-apa, tahu-tahu diajak makan begitu saja, ya, maka ini memenuhinya yaitu mustahab, ya. Cuman kalau repotnya di Jawa itu banyak basa-basinya, ngajak mangan aslinya orang mangan, ya, mampir mampir tenan, wah kelimpungan, ya. Kalau di zaman dahulu enggak, begitu ngajak mampir ya mampir bener, disuguh bener, ya. Kalau sekarang kan kalau orang Jawa basa-basi, ya, maka ini juga harus diperhatikan. Makanya kadang kita nggak mau memenuhi undangan itu karena dikira basa-basi kan, ya. Ya sering basa-basinya orang Jawa, ya. Maka hendaknya seorang muslim ini dihindari agar supaya sunnah-sunnah ini tidak hilang dan persaudaraan semakin rekat, ya. Makanya kalau diajak makan saudara kita, ayo makan yuk, ya. Aku pengen bakso ya, ayo tak ajak mangan, maka penuhi, saudara kita senang, ya, dan kita dapat pahalanya besar, bukan main-main ini, ya, walaupun sepele, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang lebihnya salam maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita cukupkan sekian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.